Halo guys, saya Ryan Nurdiana dengan NIM akhir 017 dari Pendidikan Kimia A 2024 akan membahas soal-soal UTS dari KOF 2026. Pada section pertama, kita akan menjelaskan beberapa hal mengenai perbedaan substitusi nukleofilik SN1 dan SN2, yaitu jumlah tahap reaksi, hukum laju reaksi, jenis substrat, kekuatan nukleofil, jenis pelarut, kemungkinan terbentuknya karbokation, dan stereokimia yang akan dihasilkan. Pada tahap yang pertama, yaitu perbedaan jumlah tahap reaksi pada SN1 dan SN2. Nah, kita melihat pada SN1 terlebih dahulu. Pada SN1, terdapat 2-3 tahap yang terjadi pada mekanisme reaksinya. Yang pertama adalah terbentuknya karbokation yang disebabkan oleh perginya leaving group. Saat leaving group pergi, substrat di sini akan menjadi relatif positif. Sehingga kemudian setelah terbentuknya karbokation, nukleofil akan menyerang bagian yang positif parsial tersebut. Lalu terbentuklah produk. Kemudian, untuk SN2, tahapnya terjadi serentak, di mana saat gugus pergi meninggalkan substrat, nukleofil langsung menyerang dari belakang atau backside attack. Sehingga saat satu tahap leaving group pergi, nukleofil menyerang, setelah itu produk langsung terbentuk. Lalu selanjutnya adalah perbedaan hukum laju reaksi pada SN1 dan SN2. Yang pertama adalah SN1 terlebih dahulu. SN1, dia memiliki tahap pelepasan leaving group, pembentukan karbokation, lalu penyerangan nukleofil. Karena dia adalah unimolekuler, yang artinya hanya dipengaruhi oleh satu substrat, yaitu gugus leaving group, maka hukum laju reaksinya berbentuk seperti ini. Jadi karena dia tidak dipengaruhi oleh kekuatan nukleofil, dia hanya dipengaruhi oleh pelepasan leaving groupnya, maka dia hanya akan dipengaruhi oleh konsentrasi leaving group untuk laju reaksinya. Lalu kita akan membahas hukum laju reaksi untuk mekanisme SN2. Nah, pada SN2 ini, dia tahapnya serentak. Namun, saat pemutusan leaving group, lalu juga penyerangan nukleofil terjadi serentak, maka yang memengaruhi laju reaksinya adalah konsentrasi leaving group itu sendiri dan juga konsentrasi atau kekuatan si nukleofil. Maka dari itu, hukum laju reaksinya dituliskan seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan SN1 SN2 berdasarkan substrat yang bereaksi. Maksudnya itu lebih cenderung yang mana? Nah, di sini sudah ada urutan dari karbon. Yang pertama karbon metil, lalu karbon yang mengikat satu karbon lainnya atau karbon primer, sekunder, lalu tersier. Nah, dari karbon-karbon ini urutannya pertama dulu SN1, karena SN1 dia melepaskan dulu si leaving group, maka nukleofilnya bisa menyerang dari arah depan maupun belakang. Maka dari itu juga dia dipengaruhi oleh pembentukan karbokation. Nah, karbokation itu lebih stabil cenderungnya di karbon yang tersier. Karena pembentukan karbokation yang lebih stabil di karbon tersier, maka SN1 lebih cenderung terjadi di karbon tersier atau di untuk substrat yang karbon tersier. Maka dia urutannya dari karbon tersier, karbon sekunder. Nah, lalu di sini lebih cenderungnya nanti di SN2, apalagi dari metil, karena karbokationnya itu lebih tidak stabil di C1 ataupun metil. Nah, sedangkan SN2 dia itu pelepasan dan juga penyerangan nukleofiliknya itu berbarengan. Maka si nukleofil harus melewati jalur belakang atau 180 derajatnya dari leaving group. Maka saat leaving groupnya lepas, nukleofil harus menyerang di belakangnya persis. Ketika dia di karbon tersier, hambatan striknya terjadi begitu besar, sehingga dia tidak cenderung terjadi di karbon tersier. Maka dari itu, untuk SN2, dia akan lebih cenderung terjadi pada karbon yang hambatan striknya lebih kecil, yaitu di metil, lalu di karbon primer, sekunder, dan cenderung tidak terjadi di tersier.
Baik, untuk perbedaan selanjutnya yaitu penggunaan pelarut. Untuk SN1, ia cenderung menggunakan pelarut yang polar protik. Karena pada pelarut polar protik ini, dia bisa ikut menstabilkan karbokationnya, sehingga mekanisme SN1 bisa berjalan dengan lancar. Polar aprotik ini dia memiliki ikatan hidrogen, sehingga nanti karbokationnya bisa dapat distabilkan. Nah, untuk SN2, ia cenderung menggunakan pelarut polar aprotik, yang dimana dia tidak ikut menyumbang H+, dan tidak ada nukleofilnya, sehingga pelarut polar aprotik ini tidak mengganggu kekuatan nukleofil yang akan menyerang pada mekanisme SN2. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan kecenderungan terbentuknya karbokation. Bisa kita perhatikan di sini bahwa pada SN1 dia langkahnya tidak serentak, di mana leaving groupnya pergi terlebih dahulu, baru kemudian nukleofilnya menyerang ke dalam substrat. Maka dari itu, kemungkinan terbentuknya karbokation itu sangat besar. Nah, untuk SN2, dia mekanismenya serentak. Saat leaving group pergi, nukleofil langsung menyerang dari arah belakang. Sehingga kecenderungan terbentuknya karbokation di sini sangatlah rendah atau bahkan tidak ada. Selanjutnya kita akan membahas stereokimia produk yang terbentuk. Nah, kita akan membahas dari SN1 terlebih dahulu. Pada SN1, kita diberikan karbokation terlebih dahulu sebelum nukleofil bisa menyerang. Nah, pada kasus ini, nukleofil itu dapat menyerang pada sisi perginya leaving group atau pada sisi belakangnya pergi leaving group. Maka dari itu, stereokimia produk yang terbentuk adalah racemate atau racemic. Dia bisa dari depan atau dari belakang. Jadi produk yang terbentuk itu 50%, 50%. Beda dengan SN2 yang mana pada saat leaving group pergi, nukleofilnya juga harus langsung menyerang dari posisi belakang leaving group pergi. Maka stereokimia yang terbentuk adalah inversi, di mana yang tadinya leaving group berada di depan, lalu sekarang nukleofilnya yang ada di belakang, membentuk sebuah inversi dari produk yang terbentuk. Nah, kita akan lanjut ke section 2, yaitu pada soal 2A, menentukan produk utama dan menuliskan reaksi singkat dari reaksi berikut. Nah, pertama-tama, dari reaksi ini leaving group pergi, kemudian membentuk karbokation. Setelah itu, setelah karbokation terbentuk, kemudian nukleofil dari H2O baru menyerang. Nah, menyerang itu dari depan dan bisa juga dari belakang. Nah, setelah ini akan terbentuk parsial positif, sehingga terjadi deprotonasi dan terbentuknya produk. Bisa bentuknya seperti ini dan bisa bentuknya seperti ini. Produk utamanya adalah 2-metil-2-propanol yang racemic. Pada soal 2B kita diberikan reaksi sebagai berikut. Nah, seperti biasa mekanismenya adalah perginya leaving group terlebih dahulu, lalu terbentuknya karbokation, kemudian penyerangan nukleofil dari alkohol ini. Setelah itu akan terbentuknya parsial positif sehingga dilakukan deprotonasi dan terbentuklah hasil akhir berupa benzil metil ether dan asam klorida produk sampingan. Di sini kita diminta menjelaskan mengapa cincin benzena ini dapat ikut menstabilkan atau memengaruhi kestabilan dari intermediate yang terbentuk atau karbokation yang terbentuk. Nah, saat terbentuk karbokation, muatan positifnya itu tersebar di dalam cincin, sehingga karbokation itu menjadi lebih stabil karena terjadinya fenomena resonansi atau delokalisasi elektron. Sehingga nanti mekanisme SN1 akan lebih cenderung terjadi karena karbokationnya lebih stabil. Nah, lalu untuk soal 2C, kita diminta untuk mengurutkan substrat-substrat berikut yang mana yang paling mudah bereaksi SN1 hingga yang tersulit. Nah, kemudian kita urutkan. Yang paling mudah bereaksi adalah
bensil klorida. Di mana di sini dia paling mudah karena dia memiliki cincin benzena yang kemudian akan menstabilkan karbokationnya. Disamakan dengan bensil klorida, yang paling mudah juga adalah tersil butil klorida karena ia memiliki karbon tersier yang menstabilkan karbokation nantinya. Nah, lalu setelah dari kedua itu ada dua klorida. Nah, di sini dua klorida ini dia memiliki karbon sekunder yang ikut menstabilkan karbokation, sehingga ia masih tergolong mudah untuk melakukan SN1. Dan yang terakhir yang paling sukar atau bahkan tidak bisa SN1 adalah 1-kloropropana karena dia hanya memiliki karbon primer yang dianya nanti tidak dapat menstabilkan karbokation sehingga mekanisme SN1 tidak cenderung berjalan. Nah, lalu untuk soal 2D, kita mendapatkan sebuah substrat kiral yang direaksikan dengan alkohol. Nah, mekanismenya tentu saja pertama pembentukan karbokation di mana lepasnya leaving group, kemudian nanti penyerangan nukleofil. Lebih tepatnya nukleofilnya ini ya, alkoholnya. Nah, saat parsial di sini positif, nukleofil ini bisa menyerang dari arah perginya leaving group atau dari arah belakangnya pergi leaving group. Sehingga setelah terjadi deprotonasi akan ada dua hasil akhir, yaitu bisa stereoisomernya seperti ini, lalu stereoisomernya seperti ini. Ini tuh terjadi karena substrat yang kita gunakan adalah karbon kiral, di mana ia bisa memiliki dua jalur yang berbeda sehingga menghasilkan produk yang racemic atau stereoisomer campuran. Lalu kita akan masuk kepada section 3 yang membahas mengenai reaksi SN2. Nah, pada soal 3B, kita diminta untuk menentukan produk utama dan mekanismenya. Kita diberikan reaksi sebagai berikut. Nah, pada SN2, kita tidak mempreteli satu-satu, di mana leaving group pergi dulu, baru nanti nukleofil menyerang. Nah, pada SN1, ketika leaving group pergi, maka si nukleofil langsung menyerang, seperti ini. Saat BR pergi, maka CN langsung menyerang dari arah belakang, sehingga membentuk produk akhir sebagai berikut. Dipertanyakan di sini, mengapa SN2 dapat tetap terjadi walaupun terdapat cincin benzena? Nah, kita bisa perhatikan di sini, BR tidak langsung terikat pada cincin benzena, sehingga ia tidak langsung terpengaruh oleh cincinnya dan tidak terjadi delokalisasi elektron. Maka, mekanisme dapat tetap berlangsung melalui proses SN2. Kemudian kita lanjut kepada soal nomor 3C yang mengurutkan substrat yang paling mudah bereaksi SN2 hingga yang paling sukar. Nah, kita di sini memiliki bromometana. Bromometana ini adalah metil dan alkil halida sehingga ia sangat mudah untuk melakukan reaksi SN2 karena tidak ada hambatan sterik sehingga reaksi bisa berjalan dengan cepat atau cenderung SN2. Kemudian kita memiliki bromometana, di mana bromometana ini adalah karbon primer. Karbon primer ini dia memiliki sedikit hambatan sterik, namun bisa tetap berjalan lancar untuk mekanisme SN2. Dan yang ketiga kita memiliki 2 bromopropana yang memiliki hambatan sterik yang cukup besar karena mengikat 2 gugus metil atau karbon sekunder. Dan yang terakhir adalah tersial butil bromida yang sangat sukar karena reaksinya ini terhalang oleh hambatan sterik yang cukup besar karena karbonnya itu mengikat 3 metil lain sehingga bromonya susah masuk ke dalam substrat atau nukleofilnya susah menyerang dari arah belakang leaving group pergi. Lalu untuk soal 3D, di sini kita diberikan 2 konformer 1 dan konformer 2. Dan pertanyaannya adalah pada struktur ini si BR pada konformer 1 itu pada posisi aksial, sedangkan di konformer 2 pada posisi ekuatorial. Nah, konformer mana yang lebih mudah bereaksi pada mekanisme SN2? Jika kita perhatikan seperti ini, konformer 1
yang BR-nya berada pada posisi aksial, ini akan cenderung lebih mudah untuk melakukan mekanisme SN2. Mengapa? Karena saat BR ini pergi, nanti nuke level akan menyerang dari posisi ekuatorial atau belakangnya posisi aksial atau belakangnya posisi BR saat ini. Pada posisi ekuatorial ini, nuke level akan lebih mudah masuk karena hambatan striknya lebih rendah dibandingkan konforman 2. Mengapa konforman 2 lebih sukar untuk melakukan reaksi SN2? Karena BR berada pada posisi ekuatorial. Sehingga saat BR keluar dari posisi ekuatorial, nuke level harus masuk dari posisi aksial, di mana pada posisi aksial ini hambatan striknya terbilang besar. Nah, lalu jika BR kita ganti dengan OH, bagaimana reaksinya dan bagaimana nanti stereokimia produk yang terbentuk? Jika BR kita ganti OH, kemudian nanti OH-nya akan pergi, lalu stereokimia produk yang terbentuk akan menjadi inversi. Karena saat kita melakukan mekanisme SN2, saat leaving group pergi, nuke level harus langsung menyerang dari posisi belakang. Dimana jika BR pergi dari posisi aksial, maka nuke levelnya harus masuk dalam posisi ekuatorial. Sehingga nanti posisinya akan terbalik atau posisinya akan terinversi. Lalu pada soal terakhir, soal 3E, kita memiliki senyawa R2-bromobutana yang direaksikan dengan ion hidroksida. Nah, pada di sini kita diminta menjelaskan reaksinya. Reaksinya adalah seperti biasa SN2 itu serentak. Jadi saat BR itu pergi dari sini, OH- menyerang di posisi belakangnya. Seperti ini. Nah, BR itu lepas, lalu OH- akan menyerang dari belakang. Sehingga akan membentuk produk seperti ini. Kita diberikan tadi produknya, konfigurasinya R2-bromobutana. Lalu kita akan mendapatkan produk S. Mengapa begitu? Karena kita akan menjumpai fenomena inversi, di mana saat BR pergi dari arah sini, maka OH- ini harus menyerang dari arah belakangnya, atau 180 derajat di belakangnya. Sehingga nanti produk yang terbentuk, konfigurasinya bukan lagi R, namun S. Karena nanti OH- akan mendorong spesies-spesies lain ke arah yang leaving group pergi. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton, dan terima kasih juga untuk Bapak Harjono. Lalu saya mohon maaf karena saya mengumpulkannya sangat telat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.